Dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yovie Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini Sere Kalina dan tim Indonesia akan mengunjungi Bumi Langit Cinematic Universe. Di sana Sere akan melihat jagoan-jagoan Indonesia. Jangan kemana-mana, ikuti terus Indonesia untuk Indonesia Kaya. Sancaka tidak merasa bahwa dia telah sampai di luar kota. Dia telah tiba di suatu padang cukup luas, sementara hujan belum juga reda. Malang bagi Sancaka karena tiba-tiba sebuah kilatan petir menyambarnya dengan dahsyat. Keruan saja tubuh Sancaka bergetar dan melambung. Wah, halo pemirsa Indonesia, berjumpa lagi dengan saya, Sere Kalina. Nah, ini saya sedang membacakan sebuah komik hasil dari karya anak bangsa tentunya. Dan ini saya sedang berada di suatu tempat yang bisa dibilang mungkin dapur komiknya Indonesia tentang superhero yang lagi naik banget ya sekarang. Nah, tepatnya di mana? Sebelum saya kasih tahu, kita jalan-jalan dulu yuk. Nah, pemirsa Indonesia tahu kan kalau misalnya sekarang tuh saya sedang berada di Bumi Langit. Nah, Bumi Langit ini bisa dibilang dia tuh publisher komik ya, fokus di cerita-cerita superhero Indonesia. Mungkin kalau misalnya di luar negeri kita udah familiar banget sama DC, sama Marvel. Nah, sekarang ini adalah Indonesia punya nih, Bumi Langit, sampai ada Cinematic Universe-nya juga. Nah, setelah ini saya akan ketemu dengan Mas Andi Wijaya. Dia adalah GM komersial dari Bumi Langit, supaya kita kenal lebih dekat lagi ya sama Bumi Langit. Yuk! Permisi Pak Andi. Oh, halo. iya, halo. Sere, Iya, apa kabar? Andi. Wah, ini ruang koleksi komik ya? Iya, library. Ini library. Nah, Ah. Pak Andi ini kan seorang kolektor komik ya. Awalnya seorang Iya. kolektor komik sampai Iya. akhirnya tahun 2003 Bumi Langit ada gitu. Iya, Nah, betul. itu mungkin bisa diceritain sudah berapa lama menjadi seorang kolektor komik, dan ini ngumpulin sekian banyak koleksi-koleksi yang luar biasa ini tuh gimana perjuangannya, Pak? Iya, jadi waktu tahun 1980-an, wah, Wah. itu saya SD kelas 3, kemudian 1981 saya baca komik Gundala. Gundala bernapas dalam lumpur. Begitu selesai baca, waduh, ini gantung. Ya kan, gitu. Bersambung ke judul selanjutnya, Iya. Gundala Cuci Nama. Hari itu sudah malam ya, saya nyari. Besoknya kepikiran, kenapa nggak saya buka taman bacaan aja. Oke. Saya minta uang ke mama saya 5.000. 5.000 besar sekali, kamu buat apa? Saya mau beli komik, mau nyewain. Nah, karena Wow. begitu mau nyewain ada kata-kata bisnis kan. Iya, iya. Saya dikasih 5.000, ya udah ke toko buku di Chandra, toko 3, saya beli, dapat harga komik Indonesia satu jilidnya itu 200. Jadi saya dapat 25. Wow. Sejak itu saya menyewakan, mulailah kenal dengan komik-komik lokal ini. Saya sudah ngumpulin, dan sebelum saya kerja di luar negeri, saya taruh di tempat kakak. Saya balik di 2004 ada pameran diselenggarakan oleh Pengki, pengumpul komik Indonesia IKJ. Nah, sejak itu saya buru-buru ke tempat kakak nih. Ternyata komik saya sudah nggak ada. Langsung, wah, saya kecewa banget. Komik yang saya kumpulin, saya titipin, katanya lembab. Jadi akhirnya kadang rusak sesuatu lah yang berharga kondisinya buat ya. kita belum tentu berharga Betul, buat orang lain. betul. Nah, saya putuskan saya langsung berburu. Jadi mulai dari nol lagi itu koleksi. Mulai dari nol lagi. Wow. Dan di 2004 juga saya bergabung dengan Bumi Langit, karena kan memang ini diperlukan untuk referensi. Betul. Siapa sih tokoh-tokohnya Sri Asih, Gundala, Godam, Si Buta dari Gua Hantu. Dan itu tokoh-tokoh yang pernah populer di zaman saya kecil. Iya.
agar generasi sekarang mengenal. Oh iya, oke. Nah kalau misalnya sekarang ini Bumi Langit itu mungkin banyak orang yang generasi muda lebih kenal dari filmnya, Betul. mungkin yang di atasnya lebih kenal dari komiknya. Nah itu sebenarnya Bumi Langit ini pilarnya tuh apa aja sih Pak? Kita jadi ada Bumi Langit Entertainment, itu adalah holdingnya. Kemudian kita punya Bumi Langit Komik yang membuat Bumi Langit bikin karakter-karakter yang lama ini dengan cerita-cerita baru dan gambar-gambar baru Oke. untuk pangsa pasarnya generasi sekarang. Sekarang, Tapi tetap juga mencetak ulang yang lama. Pasarnya siapa? Pasarnya untuk nostalgia. Iya betul. Dan kadang generasi sekarang juga pengen tahu sebetulnya Gundala itu kayak apa ya dulunya. Nah, mereka juga beli. Itu lini komik. Jadi lini komik Iya, iya. juga selain mencetak secara print, kita juga ada digital. Ada di line webtoon. Kemudian kita punya Bumi Langit Studio. Oke. Kemarin kerjasama kan dengan salah satu PH, kita buat Gundala. Iya. Itu kita mengenalkan karakter Gundala langsung dalam bentuk media film. Iya betul. Ada lagi nanti untuk animasi. Animasi sudah tayang, itu Patriot Cilik. Kita juga ada Bumi Langit Games. Oh, games atau juga. yang nanti merchandising juga ada. Jadi ibaratnya kami ini mengelola IP, intellectual property. Betul. Kalau misalnya proses produksinya, mungkin para comic creator-nya itu ada di sini juga atau? Kalau yang bisa kita kerjakan sendiri ya, kita kerjakan sendiri dan banyak juga yang kita subkon. Oh, oke. Jadi ada beberapa talenta kita sejak zaman internet ini mau kerja dimanapun udah nggak masalah. betul, betul. Banyak sekali untuk komikus, kemudian pencerita itu di luar kota. Mereka kirim materinya hanya via email. Via email, ya. Via email, via Dropbox. Jadi memang prosesnya itu kalau untuk komik ya kita ada pencerita, ada editor, kemudian ada penciler, ada inker, ada yang layout, ada yang warnain, dan itu semuanya nggak bisa dedicated di kantor Iya, ini. betul, betul. Bebas sih, Bebas, sebetulnya bebas. oke. Sekarang udah era mobile. Oke, tapi di kantor ini ada studionya juga? Ya, Ada yang ada. Jadi aku bisa lihat langsung ya Bisa, cara bisa, ini gambarnya. bisa, Boleh ada. langsung ke bawah nggak kita lihat? Boleh, monggo. Oke, Yuk, mari. Yuk. Dipersembahkan oleh